kabar Koci? Di hari ketujuh ini jumpa kembali dengan saya Coach Dewi dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam dengan Nushi Herbalife, makan siang seperti biasa, menambahkan 2 kali cemilan sehat dan mengikuti coaching sehat online seperti ini. Alhamdulillah total turun 18 kilo. Thank you Allah, thank you Herbalife. Nah, nggak kerasa ya, sudah hari ketujuh kita. Di hari ketujuh, kita akan membahas lemak jahat versus lemak baik. Yuk, disimak ya. Lemak merupakan nutrisi terpenting yang utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini selain ada karbohidrat, ada protein, kita juga membutuhkan lemak. Jadi konsep gizi seimbang itu ada 3 ya. Yang pertama karbohidrat sebesar 40%, kemudian ada protein 30%, dan yang terakhir kita akan membahas tentang lemak yang terdiri dari 30% yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Kita membutuhkan lemak untuk penyerapan vitamin, kemudian membantu untuk kesehatan sel-sel tubuh kita, kemudian sebagai menutrisi otak kita, jantung, serta persendian. Sumber lemak berasal dari daging, ikan, unggas, contohnya ayam, kemudian dari olahan susu, dari minyak, kemudian bisa juga dari gandum, dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, dari mentega. Nah, itu seperti itu ya, sumber lemak yang ada di sekitar kita. Untuk lemak terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama lemak jahat dan yang kedua lemak baik. Nah, untuk lemak jahat terdiri dari 2 jenis juga nih Koci. Yang pertama lemak jahat jenuh, yang kedua lemak trans. Nah, untuk lemak jenuh di sini contohnya ada daging sapi, daging kambing, atau daging merah lainnya, kemudian ada kulit ayam, ada susu, ada keju, ada es krim, kemudian ada minyak kelapa, minyak sawit. Nah, itu contohnya. Yang kedua, lemak trans. Nah, ini ditemukan sering sekali banyak pada makanan yang diolah secara lama atau diproses dengan banyak bahan juga. Nah, contohnya apa? Gorengan bertepung. Nah, itu ada mendoan, ada tahu goreng isi. Kemudian juga kita bisa temukan pada rendang, pada opor, atau kue-kue kering ya, kayak kemarin waktu lebaran nih. Ada kue-kue kering nastar, ada kue kastangel gitu ya. Juga bisa kita temukan pada snack-snack lainnya seperti itu. Nah, untuk lemak jenuh sama lemak trans ini sebaiknya Koci harus mulai mengurangi, bahkan sudah sedikit-sedikit lama-lama kita hindari. Karena apa? Karena bisa menimbulkan penyakit berbahaya tapi tidak menular. Contohnya apa? Jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker. Nah, itu contoh-contoh penyakit yang tidak menular tapi berbahaya. Oke, sekarang kita bahas tentang lemak baik. Nah, lemak baik juga terdiri dari 2 jenis Koci. Lemak baik tak jenuh tunggal dan lemak baik tak jenuh ganda. Nah, yang pertama lemak baik tak jenuh tunggal, yaitu contohnya ini ada pada alpukat, kemudian pada minyak zaitun, pada kacang-kacangan. Nah, itu contoh-contoh yang ada pada lemak baik tak jenuh tunggal. Untuk lemak baik tak jenuh ganda, contohnya adalah minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji matahari, kemudian ada susu kedelai, ada tofu, kemudian minyak ikan. Nah, itu contohnya. Jadi Koci, kita perlu banyak mengkonsumsi lemak baik dibanding lemak jahat. Namun, nah di sini nih yang jadi garis besarnya, kita juga perlu memperhatikan kalori. Jadi kalori
untuk makanan dan minuman itu semuanya berkalori kecuali air putih. Nah, contohnya kita mengkonsumsi minyak zaitun 1 sendok makan itu sama aja 45 kalori, sama atau sebanding kita makan 2 buah wortel yang ukuran sedang, seperti itu Koci. Nah, ini tips nih buat Koci, gimana caranya mengontrol asupan makanan yang berlemak. Contohnya kita sudah mulai mengurangi makanan gorengan yang bertepung, kemudian kita juga mulai memilih protein tanpa lemak, contohnya dada ayam tanpa kulit. Yang ketiga, kita juga mulai memilih konsumsi makanan atau minuman yang low fat atau yang non fat. Kemudian yang keempat, kita juga mulai menggunakan sedikit lemak pada saat memasak. Nah, yang kelima nih, Koci juga sudah mulai banyak mengkonsumsi buah untuk dessertnya. Terakhir, kami mempunyai tips untuk Koci untuk memenuhi kebutuhan lemak baik atau lemak sehat dalam tubuh kita yang pastinya rendah kalori. Kita mempunyai Herbalife Line, kemudian kita mempunyai Networks. Oh ya Koci, Herbalife Line mengeluarkan produk Herbalife Line yang terbaru nih, Herbalife Line 1000. Tapi bagi Koci yang masih mempunyai Herbalife Line ini yang lama itu tidak masalah. Bedanya ini ada 90 soft gel, sedangkan ini hanya ada 30 soft gel. Nah, ini ada 30 soft gel. Dan untuk ukuran, perbedaannya nih, ukurannya ini untuk yang 30 soft gel, nih Herbalife Line 1000 lebih besar dibanding Herbalife Line yang lama ya. Bedanya ini yang lama mengandung 500 gram fish oil, sedangkan ini 1000 gram. Wow, lebih banyak ya. Tapi tidak masalah Koci. Jadi kalau masih punya yang lama, tetap dikonsumsi ya Koci. Jadi minumnya ini sehari 3 kali, pagi, siang, malam ya, sebelum konsumsi nutrisinya. Kalau yang Herbalife Line 1000 ini cukup 1 hari sekali aja Koci. Jadi Koci boleh pilih misalnya di pagi hari ya, sebelum konsumsi shake-nya. Oh iya, ini juga mengandung vitamin E sebagai antioksidan, juga mengandung minyak sain, peppermint, dan cengkeh yang dapat meningkatkan daya pencernaan kita. Seperti itu Koci. Koci, aku akan minum Herbalife Line 1000-nya ya. Nah, yang berikutnya, ini salah satu unggulan di seluruh dunia, karena yang menemukan Networks ini adalah dokter yang meraih Nobel Kesehatan. Manfaat Networks itu sebagai untuk kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu bentuknya seperti rambut, jadi kayak serabut-serabut tipis gitu. Nah, di dalam serabut atau pembuluh darah ini itu banyak sumbatan-sumbatan lemak yang menghambat aliran darah tubuh kita. Proses terjadinya nitric oxide sendiri itu setelah kita mengkonsumsi Networks, pada saat malam hari kita tertidur lelap, akan menghasilkan nitrit oxide dengan sendirinya. Jadi di sini ada banyak komposisinya yang bisa mengaktifkan nitrit oxide dalam tubuh kita itu sendiri. Untuk Networks sendiri ini bisa dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur atau pada saat kita akan olahraga. Nah, di sini pada saat kita mengkonsumsi Networks biasanya nafas jadi lebih panjang. Jadi kita juga jadi lebih fresh, kemudian olahraga juga nggak ngos-ngosan. Nanti Koci bisa cobain sendiri manfaatnya. Nah, kalau Networks ini bentuknya bubuk, di dalamnya sudah ada scoop kecil. Jadi kita konsumsi tiap hari minimal setiap malam 2 scoop.
ya, 2 skop kecil dengan air 240 ml gitu. Nah, ini udah aku siapin airnya 240 ml. Kita langsung cobain ya. 1 skop, kemudian 2 skop ya, kita cobain. Caranya sangat mudah, sama seperti kita membuat tea Herbalife. Jadi masukkan air, kemudian kita tuang networks-nya. Udah tinggal dikonsumsi saja, seger banget. Nah, ini paling enak banget kalau diminum dingin. Tapi untuk koci yang nggak biasa dingin atau minum air dingin, boleh kok dikonsumsi dengan air yang hangat. Alhamdulillah. Oke koci, sekian informasi edukasi hari ini dari saya. Jika ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk konsumsi Herbalife Wine dan Network setiap harinya. Sampai jumpa.